speaking ini adalah kemampuan dasar kita di dalam goal kita, keinginan kita ketika kita ingin melakukan sebuah English basic skills, kemampuan dasar gitu ya, kemampuan dasar. Jadi misalnya ingin misalnya pergi ke luar negeri, studi ke luar negeri misalnya ya. Nah, kemampuan dasar, 4 kemampuan dasar, yaitu reading, writing, dan listening, serta speaking ini harus kalian miliki. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kalian bisa memiliki 4 kemampuan dasar ini? Tentunya kalian harus mempelajari yang namanya tata kalimat dalam bahasa Inggris, atau biasa disebut dengan apa ya, kalau kita penyebutan dasarnya sih grammar gitu ya, kan, tapi itu juga tidak sepenuhnya benar kalau istilah grammar aja ya. Masalahnya perjanjian. Halo, halo. Halo, suara Ibu bisa di copy, diterima? Halo. Oke. Ibu akan pindah ini dulu ya. Izin live sebentar. Mau ganti sinyal dulu, sinyal. Kan. Screen-nya sudah bisa dilihat ya. Baik. Kembali tadi apa yang Ibu jelaskan, sudah Ibu jelaskan bahwa English basic skills ya, itu terdiri dari speaking, reading, listening, sama writing ya. Nah, berbicara tentang English komponen di sini, berbicara tentang English komponen, ini terbagi atas pembicaraan. Pertama kita akan mempelajari tentang vocabulary. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang grammar and structure. Dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang apa? Yang ketiga kita akan berbicara tentang pronunciations. Nah, ya. Jadi di dalam kita mempelajari English komponen ada yang disebut dengan vocabulary, ada yang disebut dengan grammar and structure, ada yang disebut dengan pronunciations ya. Nah, vocabulary, kita berbicara vocabulary, khususnya di sini adalah apa itu vocabulary? Kosakata. Vocabulary kita berbicara tentang kosakata. Nah, kosakata di dalam bahasa Inggris ini terbagi dua, ya. Kita berbicara tentang ada yang namanya word, ya. Ada yang namanya phrases. Ya. Ini skema ini mohon kalian bisa direkam, bisa dicatat ya. Karena ini merupakan suatu hal yang sudah kalian pelajari selama mungkin 6 tahun belajar bahasa Inggris dari SMP sampai SMA. Ya. Nah, dari dua pembagian ini, word dan phrases ini, ketika kita membicarakan word, kita bicara word dulu ya. Word ini di dalam tata kalimat bahasa Inggris terbagi atas berapa word ini?
Terbagi atas kata apa? Ada yang ingat? Halo. Ada yang ingat? Kata apa saja yang kalian kenali di dalam tata bahasa Inggris? Kata kerja, Bu. Word, ya, kata kerja yaitu verb. Ya, Noun. hapus dulu deh. Noun. Ya. Di sini kita berbicara vocabulary. Ya. Nah, di sini kita berbicara tentang word dan phrases. Sorry. Word ini terbatas, tadi ada yang namanya verb, ada yang namanya noun, ada apa lagi? Ada adjective dan ada adverb ya. Mohon Ananda sekalian dicek mikrofonnya, tolong di mute ya. Tolong di mute, perhatikan. Ibu minta hanya yang terdengar. Supaya kita tidak mendengar suara-suara yang tidak kita inginkan. Tidak bisa, tidak boleh kita dengar. Sudah? Baik, Ibu akan melanjutkan. Di dalam vocabulary ketika kita berbicara word, ada verb, noun, adjective, dan adverb. Nah, verb ini terbagi dua lagi. Disebut dengan apa? Verb ini terbagi dua, ajaran kata kerja. Kata kerja itu ada yang kata kerja apa? Irregular. Regular verb dan irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Ingat, di dalam Inggris itu ada kata kerja yang sifatnya beraturan dan ada yang tidak beraturan. Contoh kata kerja yang beraturan di sini adalah, contoh kata kerja yang beraturan, regular verb, contohnya apa? Contohnya misalnya walk. Kata verb 1. Verb 2-nya apa? Walk juga. Nah, ini ed tetap nih ya. Habis itu nih ada juga walk juga. Ini verb 3. Penambahan ini yang sifatnya sama, ini dikatakan dengan regular verb. Kata kerja beraturan. Jelas ya? Nah, sekarang apa yang disebut dengan irregular verb? Yang disebut dengan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Tidak beraturan itu verb 2 dan verb 3-nya tidak sama. Contohnya apa? Contohnya apa coba? Contohnya go. Contohnya go. When, gone. When, Gone. gone. Bukan gun. Ya, nanti kita akan berbicara itu. Nah, ini antara ini kan verb 1 nih, ya. Nah, ini antara verb 1 dan verb 3-nya beda. Nah, sama ini berbeda. Ya. Verb 1 walk, walk ini tambah ed aja sama. Ini sama. Ya. Ini equal. Ini equal. Nah, tapi kalau go and gone ini beda. Tuh ya. Verb 1-nya udah go. Ini. Verb 2-nya jadi went. And then verb 3-nya jadi gone. Go and gone. Ya, bisa. Ini ya.
Oke, inilah yang disebut dengan regular verb. Sudah pernah kalian pelajari di SD, SMP, atau SMA? Pernah, Bu. Sudah? Nah, kan? Sudah ya. Nah, ya, Ibu di sini hanya mengulangi saja bahwa yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini sesuatu hal yang sudah kalian pelajari pada saat kalian di SMP, SMA, ataupun juga bahkan SD. Ya. Nah, sekarang kita berhubungan kembali melanjutkan dengan noun. Noun ini juga terbagi dua. Terbagi dengan apa? Noun. Lupa countable noun atau disebut dengan apa? Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Serta ada kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya. Oke, apa saja kata benda yang tidak dapat dihitung tadi? Sorry. Kata benda yang dapat dihitung, ini Ibu pecah ya. Jadi, keluar tadi. Ada noun tadi ya. Noun ini disebut dengan countable noun dan uncountable. Ya. Uncountable ini, countable ini adalah benda-benda yang dapat dihitung. Seperti apa? Book. A book. Ya, apalagi yang bisa dihitung? What else? Car, mobil, bisa dihitung. Habis itu apa? Chair. Bisa dihitung. Tapi kalau benda-benda yang tidak dapat dihitung seperti apa contohnya? Kasir, Bu. Sugar. Oke. Bisa yang tidak bisa dihitung adalah misalnya sugar. Gula. Kalian bisa menghitung butiran-butiran gula? Kan enggak ya. Habis apa? Milk. Habis itu habis itu ada tea. Ya. Nah, ini enggak bisa dihitung nih. Ya, water dihitung. Kalau kalian ingin menggunakan kata-kata ini misalnya atau kata-kata tea misalnya, a cup of tea kan a cup of, nah, satu cangkir teh itu bisa. Tapi kalau untuk milknya atau tehnya itu kita tidak bisa menghitung noun. And then ada lagi, ini tadi noun yang kedua ya. Sekarang yang ketiga kita berbicara adjective. Adjective ini adalah kata sifat ya. Kata sifat tidak perlu kita tidak ada pembagian kata sifat. Selanjutnya kita berbicara tentang adverb ya. Kita berbicara tentang adverb. Apa ini adverb? Kata keterangan, seperti kata keterangan ya. Berbicara tentang adverb of time ya. Ada yang disebut dengan verb of place ya. Nah, adverb of time, adverb of place, and then apa lagi? Adverb of manner. Ya. Adverb of time, kata keterangan waktu, bisa disebut dengan kata-kata yang tomorrow, yesterday, next week, next month, next year, last year, dan seterusnya. At place itu seperti apa? There, ya. Seperti kata keterangan waktunya di mana, begitu ya. Nah, kalau adverb of manner, bagaimana yang sudah kalian ketahui. sorry, maaf. Baik. Itu tadi yang bisa Ibu beri bagian pertama tentang vocabulary.
Oke, selanjutnya Ibu minta Ananda Gina Ramadhani. Coba jelaskan pembagian yang Ibu sampaikan tadi. Pembagian tentang English komponen itu terbagi atas apa saja? Baik. Agak lambat responnya, Ibu minta Ananda Ismudatin Naida. Iya, Bu. Halo. Iya, Ibu. Ismudatin Naida. Berdiam aku di... Mohon maaf ya, kalau sedang mengganggu pekerjaannya. Bisa minta izin Ibu untuk wajahnya ditampilkan. Iya, Bu, bentar, Bu. Maaf, Bu, jaringannya kurang baik, Bu. Oh begitu. Ya. Loading, Ibu, gambarnya. Oh gambarnya loading. Di mana kamu nak? Lagi di desa, Ibu. Oh desa. Di Desa Bi. Karangintan. Karangintan. Oh tidak bisa pakai kamera ya. Iya, Ibu, jaringannya ini. Oh jaringannya. Baik. Kalau Ibu boleh bertanya, apakah Ananda menyimak apa yang tadi? Iya, Ibu, Bisa tadi diulangi apa yang Ibu sampaikan? untuk English basic skills tadi terbagi menjadi 4. Ada reading, writing, listening, dan speaking. Untuk English komponen tadi terbagi menjadi 3. Ada grammar and structure dan pronunciation. Grammar and structure. Ya, Ibu. Ya, coba bisa disebutkan grammar and structure. Grammar and structure. Grammar and structure. Grammar and Oke, nanti di ini ya, pelan-pelan ya. Kemudian yang tadi disebut dengan apa? Iya, ya disebut dengan pronunciations. Oke, mohon izin teman-temannya supaya bisa ya. Halo, Ismudatin Naida. Ya, Ibu. Baik, dia tidak respon karena mungkin sinyalnya ya. Baik, kita prasangka baik saja. Baik, untuk Ananda yang lain seperti tadi siapa ya? Olivia Juwita Andini, silakan. Olivia Juwita Andini, silakan. Baik, juga tidak merespon. Ibu tidak tahu pakai kamera ini apakah sedang kuliah atau tidak. Mohon izin sekali ya. Muhammad Rizky Ihsan ada? Halo, Muhammad Rizky Ihsan ada? Halo, satu kali Muhammad Rizky. Oh juga tidak ada sepertinya ya. Ibu berbicara seperti di siaran radio saja rupanya. Baik, kepada Anda benar-benar rajin. Mudah-mudahan mulai awal tadi ada wajahnya kelihatan Anissa. Coba Anissa nak. Coba pembagian vocabulary tadi terbagi dari apa? Maaf, Bu. Siapa tadi, Bu? Anissa. Anissa. Saudara tidak bernama Anissa? Iya, ada 2, Bu, Anissanya, Bu.
Oh, ada Anissa Eka Yulianti sama Anissa F ya. F ini apa nih? Anissa Fitriana, Bu. Baik, terima kasih. Kan nanti bisa namanya dilengkapin ya. Kan Ibu udah awal. Ya, tolong namanya di dalam nama jabatan harus disesuaikan dengan nama ya, yang nama sebenarnya. Ya, jangan pakai nama panggung ya. Atau nama IG, nama IG. Jadi ntar nggak kerekam namanya Ibu rekap nilai nggak ya? Ya, apa saja? Coba Anissa Fitriana. Dari awal, Kak, Bu. Di Ibu sampaikan. Oh, dari yang English komponen. Oke, Bu. Dari Vocabulary. Oke. Vocabulary itu ada word and phrases. Jadi word itu terbagi lagi menjadi adverb, verb, noun, dan adjective. Iya, kemudian Terus betul. sudah yuk. Sudah. Tunggu sebentar, Bu. Catatan ini. Jadi dicontohkan Kak, Bu, noun dan lain-lainnya. Verb itu terbagi atas word, ada noun, ada adjective, dan juga ada Adverb. Adverb. Nah, sekarang verb itu terbagi apa? Bisa dijelaskan skemanya? Verb itu terbagi, kalau verb terbagi dari kalau verb terbagi dari ada action verb sama transitif dan intransitif. Kayak dari mana tuh? Hah? Lihat di Ibu tidak menjelaskan loh, jangan di IG kalau begitu sama IG. Lihat di e-book, Belajar di mana? Belajar sama apa? E-book. Ya sudah, kalau gitu belajar sama e-book aja, nggak usah belajar sama ibu ya. Acuannya Bu, sebagai acuannya juga. Nih ya, ibu tidak setuju dengan begitu. Kalian ini sebenarnya perkuliahan kan sudah berjalan setengah semester. Kalau kalian tidak, anak-anak ibu ya sekalian, sepertinya kalian kurang ini deh ya, kurang fokus ya. Apa mungkin online body kalian tuh ada di depan ini, tapi pikiran kalian melayang kemana-mana gitu ya. Ibu kan tadi minta apa yang sudah ibu jelaskan kepada kalian. Ibu tidak minta apa yang tidak ibu jelaskan. Ibu tadi kan menjelaskan bahwa yang namanya word itu, verb itu terbagi atas dua, verb itu ada word, ada noun, ada adjective, ada adverb. Verb itu terbagi berapa? Regular verb itu terbagi sama irregular verb. Iya, regular verb dan irregular tadi. Countable noun, habis itu adjective sama adverb of manner. Itu baru sederhana saja loh anak-anak sekalian, ya Nanda sekalian. Jadi ibu tidak berbicara kemana-mana, tidak berbicara sebagaimana Anissa jelaskan tadi. Itu nanti mengandung susah. Yang sederhana saja kalian belum bisa menyimak. Ini baru 2 orang ibu tanya ya, belum lagi yang lain. Mohon maaf, ibu tidak berarti bahwa ibu di sini, waduh ibunya ngajar kok agak keras begitu misalnya. Bukan ibu agak keras. Tapi coba lihat diri kalian sendiri, apakah kalian fokus atau tidak sebelum kalian menjudge orang lain. Khususnya menjudge ibu misalnya. Ibunya ngalih, Jar. Pertanyaan ibu, ngalih dari mana? Pertanyaan ibu adalah, kalau kalian bilangin ibu adalah ibunya ngalih, ibu ngalih dari mana coba? Wong kalian aja kuliah kan nggak fokus tuh. Ada yang kuliah sambil ngobrol sama temennya. Ada yang kuliah sambil cekakak cekikik sama temennya di samping. Ada, ibu lihat body language-nya ya nak. Tapi apakah ibu menegur kalian? Tidak. Ya, tidak. Ibu hanya minta, kalau memang kalian fokus kuliahnya, alhamdulillah. Kalau tidak juga nggak masalah. Nanti nilainya kan kalian juga. Nanti kalau UTS gimana ya.
Oke. Sampai di sini dulu pertemuan Ibu ya, karena Ibu memang harus mengajar di kelas yang lain. Semoga sedikit yang bisa Ibu berikan pada hari ini dapat bermanfaat. Mudahan dapat bermanfaat ya. Kepada anak-anak Ibu sampaikan terima kasih ya, Ibu sampaikan terima kasih atas perhatian kalian. Baik bagi mahasiswa yang online dengan kamera ataupun yang tidak dengan kamera. Salah hilaf, salah kata Ibu dalam menyampaikan perkuliahan ini, Ibu minta maaf, minta rela ya. Di samping itu juga kalau toh kalian terganggu dengan perkuliahan Ibu pagi ini, dengan kegiatan kalian yang kalian berkegiatan dengan yang lain, sekali lagi Ibu mohon maaf karena sudah mengganggu kegiatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berangkat. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semoga yang kita yang akan datang tidak seperti perkuliahan kita pada pagi ini. Ibu sangat berharap mari kita menjunjung tinggi adab masing-masing ya. Adab seorang dosen dengan mahasiswanya bagaimana, mahasiswa dengan juga seperti apa. Ya, ada prasangka yang tidak dengan di antara kita ya. Tinggi Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih.